Selamat siang, perkenalkan nama saya Trinunensi Bruginting. Di sini saya akan menjelaskan tugas psikologi yang berjudul Perubahan dan Pengembangan Organisasi dengan dosen pengampu Ibu Setianinik Sri Rahayu SPSI. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari perubahan organisasi dan pengembangan organisasi. Yang pertama yaitu perubahan organisasi adalah suatu variasi dari cara-cara yang mapan yang selama ini berlangsung dalam organisasi dan dipergunakan serta ditaati oleh anggota organisasi dalam melakukan aktivitas dan berbeda dari apa yang ada telah diberlakukan dalam organisasi. Yang kedua, pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah proses terencana untuk mengembangkan kemampuan organisasi dalam kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berubah sehingga dapat dilaksanakan oleh seluruh anggota di organisasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang penyebab perubahan, yaitu terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Yang pertama, saya akan membahas tentang faktor internal, yaitu perubahan tujuan, perubahan struktural organisasi, perubahan cara operasional dan aktivitas organisasi, di mana perubahan internal terbagi menjadi dua, yaitu perubahan internal yang direncanakan dan perubahan internal yang tidak direncanakan. Contoh dari perubahan internal yang direncanakan adalah sebuah perusahaan melakukan akuisisi perusahaan lain. Perubahan internal tidak direncanakan yaitu perubahan karakteristik demografis, yaitu jenis kelamin, pendidikan, usia, tenaga kerja pada suatu perusahaan. Selanjutnya, penyebab perubahan melalui eksternal. Yang pertama itu perubahan sistem ekonomi dan teknologi baru, di mana faktor eksternal dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh eksternal yang direncanakan dan pengaruh eksternal yang tidak direncanakan. Contoh pengaruh eksternal yang direncanakan yaitu pengenalan teknologi baru, dan perubahan eksternal tidak direncanakan, perubahan kebijakan moneter sebagai respon perubahan politik dan ekonomi yang secara tiba-tiba. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode perubahan dan pengembangan organisasi. Yang pertama, ada sensitivity training. Merupakan teknik OD yang pertama diperkenalkan dan yang dahulu paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga T-group dalam kelompok-kelompok T yang masing-masing terdiri atas 6-10 peserta. Pemimpin kelompok yang membimbing peserta meningkatkan kepekaan terhadap orang lain serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Yang kedua ada team building. Team building merupakan pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya atau tim. Teknik team building sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tiap tim yang menangani proyek dan organisasi yang bersifat matriks. Yang ketiga, survei feedback. Dalam teknik survei feedback, tiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Yang kedua, transactional analysis atau TA. TA berkonsentrasi pada gaya komunikasi antar individu. TA mengajarkan cara menyampaikan pesan yang jelas dan bertanggung jawab, serta cara menjawab yang wajar dan menyenangkan. Yang kelima, interground activities. Fokus dalam teknik interground activities adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok, ketergantungan antar kelompok yang membantu kesatuan organisasi menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi. Intergroup activities dirancang untuk meningkatkan kerjasama atau memecahkan konflik yang mungkin timbul akibat saling. Selanjutnya saya akan membahas tentang langkah-langkah perubahan organisasi. Yang pertama yaitu mengadakan pengajian. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap organisasi apapun tidak dapat menghindari dirinya dari pengaruh daripada berbagai perubahan yang terjadi di luar organisasi. Perubahan yang terjadi di luar organisasi itu mencangkup berbagai bidang, antara lain politik, ekonomi, teknologi, hukum, sosial budaya, dan sebagainya. Perubahan tersebut mempunyai dampak terhadap organisasi, baik dampak yang bersifat negatif maupun positif. Yang kedua, mengadakan identifikasi. Yang perlu diidentifikasi adalah dampak perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Yang ketiga, menetapkan perubahan. Sebelum langkah-langkah perubahan diambil, pemimpin organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan, baik dalam rangka meninggalkan kemampuan organisasi maupun dalam rangka mempertahankan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. Selanjutnya, menentukan strategi. Apabila pemimpin organisasi yakin bahwa perubahan benar-benar harus dilakukan, maka pemimpin organisasi harus segera menyusun strategi untuk mewujudkannya.
Selanjutnya, melakukan evaluasi. Untuk mengetahui apakah hasil dari perubahan itu bersifat positif atau negatif, perlu dilakukan penilaian. Apabila hasil perubahan sesuai dengan harapan, berarti berpengaruh positif terhadap organisasi. Dan apabila sebaiknya, berarti bersifat negatif. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.